nahmaduhu alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanihi. Insyaallah nuwasil darsana min fiqh al-udhiyah. Kita melanjutkan kajian atau pembahasan tentang fikih al-udhiyah atau fikih kurban, ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi al-udhiyah, hukumnya, kemudian syarat-syarat orang yang menunaikan udhiyah, hewan apa saja yang boleh dijadikan kurban. Nah, permasalahan berikutnya adalah syarat yang harus diperhatikan dari hewan kurban. Nah, yang pertama adalah as-sin, yaitu umur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadhbahu illa musinnah." Jangan kalian sembelih hewan kurban kalian kecuali yang sudah cukup umur. Yang sudah cukup umur. Kapan hewan kurban unta, sapi, domba atau kambing itu dikatakan cukup umur? Yushtarat ayyakuna qad akmala 5 minal ibil. Kalau unta disyaratkan harus sudah sempurna 5 tahun, berarti 5 tahun ke atas. Al-baqar, sapi, masuk ke semua jenisnya, ya. Kerbau. Nah, kerbau bule juga bisa. Yushtarat ayyakuna qad akmala sanatain, disyaratkan harus sudah sempurna 2 tahun, berarti 2 tahun ke atas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kambing. Yushtarat ayyakuna qad akmala sana, harus sudah sempurna 1 tahun. Harus sudah sempurna 1 tahun. Jadi 1 tahun ke atas. Nah, untuk domba, ya, untuk domba umurnya sama sebenarnya, harus sudah sempurna 1 tahun. Kecuali dalam keadaan kecuali seseorang dalam keadaan sempit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, la tadbahu illa musinnah illa ayyasira alaikum fatadbahu jad'atan minadh-dha'n. Jangan kalian sembelih hewan kurban kalian kecuali yang sudah cukup umur. Kecuali apabila kalian dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, perekonomian, ya, fatadbahu jad'atan minadh-dha'n, maka sembelihlah oleh kalian anak domba betina. Ini udah yang paling minimal nih. Anak domba betina, ya, ini yang sudah paling murahnya. Ya, jad'ah menurut banyak madhab
adalah yang sudah berumur 6 bulan ke atas. 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Ya. Nah, dengan hadis ini pula boleh betina untuk dijadikan hewan kurban. Jad'ah. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, nomor hadis 1963. 1963. Ya. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim juga. Qultu ya Rasulullah asabani jadha. Ya Rasulullah, aku punya anak kambing, anak domba. Qala dhahi bih. Kata Rasulullah, berkurbanlah dengan anak domba tersebut. Jadi untuk domba boleh 6 bulan ke atas, tetapi dengan syarat apa? Dengan syarat dia sedang susah perekonomiannya. Dari sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan untuk mereka yang sedang susah bukan tidak berkurban. Justru kurban itu menjadi sebab diperlapang urusan rizkinya, dipermudah urusannya. Ya, dulu mereka para sahabat ketika turun ayat tentang sodakoh, tentang ayat tentang sodakoh, bersedekah, mereka para sahabat mengatakan kunna nuhamil, kami menjadi kuli panggul sengaja untuk bisa bersedekah. Kamu sebenarnya kalau untuk makan nafkah anak istri cukup, tapi kalau untuk lebih bersedekah nggak bisa, karena ada ayat anjuran untuk bersedekah. Mereka memaksakan diri mereka menjadi kuli panggul di pasar-pasar. Upah yang mereka dapatkan dari itu mereka sedekahkan, ya, agar mereka bisa bersedekah. Nah, di sini seseorang yang dia memang dalam keadaan sulit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi, ya, ketika memang urusan dunianya susah, perekonomiannya sulit, Rasulullah kasih solusi. Bukan artinya jangan berkurban, tidak berkurban. Ya, illa ayya'syara alaikum, kecuali kalian dalam keadaan sulit, fatadbahu jaz'atan minadh-dha'n, kalian sembelihlah anak domba betina. Ya, karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum, andaikan kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan nikmat tersebut pada kalian. Ya, nikmat keluarga, nikmat panca indera, nikmat, ya, nikmat harta, nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya mukmin. Ya, apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan kepada orang-orang kufar, ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan hinakan seorang mukmin. Dia yang beribadah kepada Allah, dia yang selalu berdoa kepada Allah. Nah, terlebih nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul tauhid, nikmatul sunnah. Ya, wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha, nikmat sehat, nikmat waktu. Nah, andaikan kita mencoba untuk menghitung berapa banyak nikmat Allah, mustahil kita dapat menghitungnya. Ya. Nah, jadi berkurbanlah walaupun hanya dengan anak domba betina, ya, anak domba betina. Ya, kalau harga jantan antara 100 sampai 120 ribu per kilo hidup. Betina ya setengahnya, 50 sampai 60 ribu per kilo hidup. Ya, kalau yang berumur 6 bulan biasanya beratnya itu dari 9 sampai 12 kilo. Kita ambil yang 10 kilo lah misalnya. Kalau 10 kilo kali 50 ribu saja berarti berapa? 500 ribu. Ya, 500 ribu, hanya dengan uang 500 ribu seseorang bisa berkurban. Ya, mungkin yang lebih berat daripada itu mungkin 12 kilo. Ya, kali 50, 600 ribu. Kali 60 ribu pun ya tinggal nego lah. Tinggal nego lah. Nah, dan orang-orang ya insya Allah banyak yang mempermudah. Nah, insya Allah banyak ikhwah yang bisa membantu juga. Yang jelas
usahakan untuk bisa berkurban. Ya, kalau anak yakin dengan uang 600.000 rupiah, dengan uang 650 atau 500.000 rupiah bisa dia berkurban. Ya, tapi jangan dipaksakan, jangan memang uang yang untuk nafkah dia 4 hari ke depan. Ya, karena syarat yang dikatakan istitoah dia mampu itu adalah nafkah lebih untuk hari itu dan 3 hari ke depan, berarti untuk 4 hari. Ada lebih dari itu, nah boleh untuk jadikan kurban uangnya. Ya uang dingin ya, yang di dalam kulkas, jadi diambil 500.000, 600.000, belikan hewan kurban. Nah, insya Allah kita akan melihat janji Allah Subhanahu wa taala di hari-hari atau bulan-bulan berikutnya, Allah akan permudah urusan kita. Barakallahu fikum. Nah, ini yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan Al-Kautsar oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kepada Nabi untuk melakukan 2 ibadah. Fasholli li rabbika wanhar, salatlah engkau ya Muhammad untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Kemudian juga digandengkan kurban dengan salat di surat Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini yang perlu untuk jadi perhatian kita di setiap tahunnya. Memang kita sudah berencana akan berkurban, ya, berencana untuk berkurban. Jadi dipersiapkan memang, kalau kita nabung, ya, uang 4 juta atau 3 juta atau kurang dari itu yang akan menemani kita nanti sampai ke liang lahat. Ada banyak orang mengumpulkan uang sampai 30-an juta, 40-an juta untuk umroh, sebagian ratusan juta untuk haji. Itu dia keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semua kita nanti akan berandai-andai, andaikan bisa lebih banyak lagi yang kita keluarkan untuk Allah itu. Andaikan bisa kita keluarkan lebih lagi harta yang sudah kita keluarkan, andai kita berandai-andai, kenapa enggak beli yang paling mahal? Kenapa enggak keluarkan yang lebih besar lagi untuk Allah Subhanahu wa taala? Ya, sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang mampu. Ya, beliau bukan orang yang mampu, orang papa, orang terkadang makan beliau 2 bulan berturut-turut hanya kurma dan air putih. Ya, kalau ditanya, sering kita baca hadis, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, apakah ada makanan hari ini? Tidak ada. Kayak gitu, aku puasa. Apakah ada makanan hari ini? Kata Aisyah, ada tetangga kita orang Ansor menghadiahkan 1 mangkuk susu. Kemudian ketika ada orang miskin mengetuk pintu Aisyah mencari-cari makanan di rumah, cuman ada 1 butir kurma. Ya, dibagilah 1 butir kurma itu oleh pengemis ini kedua anak perempuannya. Di waktu yang lain hanya ada 3 butir kurma. Di dapur Rasulullah SAW hanya ada 3 butir kurma. Yang 2 untuk kedua anak miskin ini, yang 1 mau dimakan sama ibunya, tapi si anak minta lagi, dibagi 2, dikasih kedua. Seperti itu memang kehidupan Nabi SAW. Tapi untuk berkurban, beliau berkurban dengan 2 ekor domba besar. Bukan yang bagus lagi. Bukan yang bagus, tapi yang apa? Bukan yang bagus, tapi yang apa? Yang sangat-sangat bagus. Amlahain. Ya, kalau kita ngelihat udah kita nggak lihat lagi domba yang lain, kita hanya lihat domba itu namanya amlah. Ya, yang paling bagus, yang paling mantap, akronein. Sekarang harganya mungkin sekitar 7 sampai 10 juta. Sekarang harganya dari 7 sampai 10 juta harga yang seperti ini. Dan itu yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah, fasholli li rabbika wanhar. Kemudian juga ketika Rasulullah SAW haji, beliau berkurban dengan 100 ekor unta. 1 ekor unta mungkin 40 juta, 30 sampai 40 juta harganya, 4 miliar yang Rasulullah keluarkan untuk berkurban saja. Nah, itu yang akan kita bawa ke akhirat. Baik. Kemudian yang perlu diperhatikan dari hewan kurban adalah harus
bebas dari 4 cacat, harus selamat dari 4 cacat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bara ibn Azib, Rasulullah SAW bersabda, arba'ala tujzi fil adahi. Ya, 4 cacat yang tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Masuk ke sini akikoh ya, sama ini hukumnya. Apa itu? Al-aura al-bayyinu auruha, yang buta, yang jelas butanya. Kita lihat mata kambing tersebut udah putih, terkadang nggak ada matanya atau tertutup matanya, jelas butanya. Yang seperti ini tidak boleh dijadikan hewan kurban. Wal maridah al-bayyinu maraduha, yang sakit, yang jelas sakitnya. Kalau marid di sini lebih kepada sakitnya sakit dalam ya. Dalam misalnya kayak dia nih nggak mau berdiri, duduk terus, tidur terus, duduk terus, kemudian keluar terus air dari mulutnya, perutnya kembung biasanya. Nah ini yang dimaksud dengan al-maridah itu bukan luka-luka. Kalau luka masih boleh. Ya, tapi yang dimaksud dengan al-maridah adalah sakitnya sakit dalam seperti itu. Wal arja al-bayyinu arjuha, yang pincang, yang jelas pincangnya. Ya, sebagian sapi ada yang bobotnya berat sehingga ketika berjalan itu sedikit jatuh kaki belakangnya. Tetapi itu bukan dikatakan pincang. Ya, yang dikatakan pincang adalah ketika dia berjalan itu tertatih-tatih, dia hampir seperti meloncat. Nah, itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Harus jelas pincangnya. Wal ajfa allati la tunqi, yang kurus kering, yang tidak ada daging. Yang seperti ini tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kita berikan untuk Allah yang terbaik. Baik. Nah, 4 jenis cacat ini saja yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kalau seandainya tanduknya patah atau buntutnya potong, gimana kira-kira? Boleh dijadikan hewan kurban nggak, Abu Zabran? Boleh. Ini nggak bisa dibikin sop buntut, udah nggak ada buntutnya udah. Boleh ya? Baik. Nah, sah. Apakah ini boleh dijadikan hewan kurban? Boleh. Sekalipun buntutnya buntung, kemudian tanduknya patah, atau misalnya kupingnya potong, ya. Yang seperti kan itu cacat sebenarnya. Ya, itu cacat. Tetapi cacat yang seperti itu masih boleh dijadikan hewan kurban. Kita berbicara apakah boleh atau tidak, bukan masalah afdol atau enggak. Yang afdol tentunya yang sempurna. Ya, yang afdol adalah yang sempurna, yang tanduknya besar, yang badannya besar, yang warna domba atau sapinya pun bagus. Itu yang paling sempurnanya. Itu yang paling yang paling afdolnya, ya, yang paling mahalnya juga. Kemudian ya, kalau dikatakan apakah sah, mungkin ada baret-baret dikit, ada luka-luka di lututnya, ada luka-luka di punggungnya misalnya, sah. Baik. Nah, barakallahu fikum. Kemudian permasalahan yang berikutnya, sebagian madhab memang betul mereka tidak membolehkan tadi yang Anda sampaikan, patah tanduknya nggak sah jadikan hewan kurban, buntung atau potong buntutnya tidak boleh dijadikan hewan kurban. Nah, tetapi mereka tidak ada dalil untuk itu, hanya qiyas, ya, hanya qiyas, dan kita dahulukan apa yang sudah menjadi apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian untuk waktu penyembelihan, apakah boleh ketika masuk tanggal 10 Dzulhijjah langsung? Tanggal 10 Dzulhijjah langsung kita berkurban. Boleh nggak, Abu Fawaz? Harus apa? Salat Id, ya. Kalau untuk 10 Dzulhijjah, sekarang kita udah masuk 10 Dzulhijjah nih. Dengan masuknya maghrib udah 10 Dzulhijjah sekarang, malam lebaran, malam Id. Apakah boleh berkurban? Nggak boleh. Jangankan malam ini, besok habis sholat subuhnya nggak boleh. Ya, ada sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Burdah ibn Niyar. Ya, beliau habis sholat subuh bersama Nabi SAW, pulang
langsung beliau sembelih hewan kurban beliau. Kemudian beliau bagi-bagikan kepada tetangga-tetangga beliau yang fakir. Langsung sholat. Sholat Id bersama Nabi SAW. Ketika sholat, beliau mendengar Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk. Siapa yang sudah sholat Id bersama kami, kemudian dia berkurban, maka dia mendapatkan pahala kurban. Wa man dzabaha qabla ayusalli falyu'id makanaha ukhra. Dan siapa yang berkurban sebelum sholat Id maksudnya, maka ulang, ganti, cari yang lain. Ya, cari hewan kurban lain untuk dikurbankan. Nah, falyu'id makanaha ukhra, ganti dengan hewan kurban lain, kata Rasulullah SAW, berkurban lagi, karena tidak ada pahala kurbannya. Kemudian Abu Burdah bin Niyar berkata, ya Rasulullah, aku tadi sembelih kurbanku sebelum sholat. Aku ingin, karena niatnya nih ya, niatnya kurban, niatnya untuk Allah, niatnya aku ingin hewan kurbanku yang pertama kali disembelih di hari itu. Dan aku ingin membahagiakan tetangga-tetanggaku yang kurang, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya, mereka pulang sholat Id, mereka sudah ada daging di rumah mereka. Ini bagus kan? Ini niatnya mulia ya, luar biasa. Tetapi apa kata Rasulullah SAW? Syatu kasyatullah. Kambing yang kau sembelih hanya kambing pedaging biasa. Ya, jadi tidak ada nilai kurbannya. Ya, tidak ada bentuk takarrubnya kepada Allah. Ya, sudah disampaikan di pekan lalu bahwasanya dalam Islam ada 3 bentuk kurban, yang itu bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan, yang datang dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-udhiyah, yaitu kurban di hari Id bagi kita yang tidak berhaji. Yang kedua adalah al-hadyu, kurban yang disembelih oleh para jamaah haji tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah juga boleh. Kemudian yang ketiga adalah al-aqiqah. Ya. Hanya 3 ini saja bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Mereka para penyihir ketika mau bekerja sama dengan para setan, mereka berkurban dulu tuh untuk mengagungkan setan, mengagungkan iblis yang mereka sembah. Kemudian juga orang-orang musyrikin, ya, mereka melakukan pengagungan, mereka melakukan takarrub, mendekatkan diri kepada para setan, kepada para iblis dengan menyembelih. Baik. Man la'anallah man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat mereka yang menyembelih untuk selain Allah. Baik. Nah, dalam Islam apabila satu ibadah tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW, sekalipun sahabat Nabi yang melakukannya, maka tidak bernilai apa? Ibadah. Tidak cukup di dalam Islam hanya niatan baik, hanya ikhlas. Tapi harus ada syarat yang berikutnya, itu apa? Sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berakhir hari penyembelihan itu dengan berakhirnya hari tasyriq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ayyamit tasyriq dzabhun." Semua hari-hari tasyriq adalah hari menyembelih. 11, 12, 13, ya. Tanggal 11, tanggal 9 dikenal dengan hari apa? Arafah. Tanggal 10 dikenal dengan hari apa? Hari Nahr, Yaumun Nahr. Tanggal 11 Yaumul Qar. Yaumul Qar artinya hari di mana para jamaah haji mereka berdiam di Mina. Yang ke-12 Yaumun Nafarul Awwal. Nafarul Awwal boleh keluar ya setelah selesai Jamarat, di hari itu boleh para jamaah haji boleh pulang. Yang ke-13 adalah An-Nafarul Tsani. Hari di mana tidak boleh seseorang berpuasa. La tasumu hadin ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Jangan kalian berpuasa di 3 hari ini. Hari makan-makan, minum-minum dan berzikir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali siapa yang boleh berpuasa di 3 hari ini? Siapa yang boleh berpuasa di 3 hari ini? Nah, mereka para jamaah haji yang tidak punya dana untuk menyembelih hadyu, nggak punya dana untuk beli hadyu, kurban,
Di Mina mereka kata Allah berpuasa 3 hari di saat haji, 11, 12, 13, wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika mereka sudah pulang ke tanah air. Baik. Nah, apabila disembelih kurbannya di tanggal 13 ba'dal asr, sebelum maghrib, apakah sah? Sah, ya. Ketika dia sembelih pas terkumandangkan azan maghrib, berarti sudah habis waktunya tuh. Nah, syatuka syatul lahab. Kambing yang kau sembelih hanya kambing pedaging biasa, nggak ada nilai kurbannya. Tetapi yang paling afdal dari 4 hari berkurban itu tanggal berapa, Ferry? Kenapa? Karena termasuk dari, nah enggak. Yang paling afdal tanggal 10, betul. Kenapa, Bu Weis? Ya. Nah, karena termasuk dari keutamaan beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 1 ekor yang kita sembelih tanggal 10, pahalanya masih jauh lebih besar daripada puluhan ribu ekor kita sembelih tanggal 11. Tanggal 11, 12, 13. Karena keutamaan beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, jadi kalau seandainya bisa diselesaikan tanggal 10, ya alhamdulillah. Kalau seandainya nggak bisa, ya yang nggak dapat itu nggak belum rezekinya berarti. Tapi masih sah. Nah, kalau seperti ini memang berusaha habis semua besok ya. Mudah-mudahan Allah beri kelancaran, kemudahan, ya selesai semuanya, diterima amal ibadah kita. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita semua dari api neraka dan dimasukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Baik. Kemudian apa yang kita lakukan terhadap daging kurban? Nah, udah disembelih nih, udah di sisit, daging sama kulit udah terpisah. Apa yang harus dilakukan terhadap daging kurban? Yusannu lil mudahhi ay ya'kula min udhiyatihi wa yuhdi walil aqarib wal jiran wal asdiqa wa yatasaddaq 'alal fuqara. Disunahkan untuk al-mudahhi, orang yang berkurban, untuk makan daging kurbannya. Kemudian dia beri hadiah ke aqarib, ke kerabat-kerabat, tetangga, teman. Kemudian juga bersedekah ke orang-orang fakir. Ya, surat Al-Hajj ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah oleh kalian daging hewan kurban kalian dan beri makanlah orang yang susah dan orang fakir. Ya, beri makanlah orang yang susah dan orang fakir. Baik. Sedangkan hadis yang datang tentang aslas, yaitu tentang pembagian sepertiga, sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk orang fakir tetangganya, sepertiga untuk orang fakir yang minta-minta. Ini dhaif hadisnya. Wallahu a'lam. Ya. Dan tidak ada ketentuan, semua itu bil ma'ruf. Ya. Semua itu bil ma'ruf. Dan jadi disunahkan untuk sebagian hewan kurban, daging hewan kurban kita makan sendiri. Tidak semuanya kita makan. Tidak semuanya pula kita sedekahkan. Ada sebagian kita makan, ada sebagian kita sedekahkan. Boleh juga bentuknya hadiah. Ya. Boleh juga bentuknya hadiah. Yang tidak boleh adalah dijadikan dari apapun dari hewan kurban kita itu sebagai upah untuk jagal, upah untuk panitia, upah untuk siapapun. Nggak boleh dijadikan upah. Sebagaimana hadis Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW melarang kami untuk memberikan pelana unta yang dijadikan kurban. Jadi kalau hewan kurban yang satu-satunya pakai pelana adalah apa? Unta, ya. Kalau unta boleh ditunggangi. Kalau sapi boleh ditunggangi enggak, Abu Abdul Aziz? Sapi boleh ditaikan tuh. Boleh dijadikan kayak kuda enggak? Tidak ya?
Apa hukumnya Aba Mutmain? Boleh nggak dijadikan hewan tunggangan? Sapi, kerbau. Di sebagian daerah kan dijadikan hewan tunggangan kan? Nah, boleh aja ya, karena badannya besar kan, jadi kuat gitu untuk dijadikan hewan tunggangan. Nah, Al-Min Mujib, Ayah Ferry menjawab nih. Nggak boleh, kenapa? Bukan peruntukannya. Baik. Jadi ada sapi. Rasulullah SAW menceritakan, ada seekor sapi ditunggangi, kemudian sapi tersebut berbicara. Ma li hadza khuliqtu. Bukan untuk ini aku diciptakan. Al-Baqarah yatakallam, orang yang menunggangi sapi tersebut terkejut. Sapi bisa bicara. Sapi bisa bicara. Nah, dengan hadis ini ya tidak boleh untuk menjadikan sapi sebagai hewan tunggangan. Jadi mereka ini apa? Untuk membajak, ya, untuk apa lagi? Untuk dimakan memang. Ya, untuk membajak boleh. Kalau untuk ditunggangi tidak boleh. Dijadikan dikendarai punggungnya ya. Kalau untuk menarik pedati yang seperti itu enggak ada masalah. Sama dengan bajak. Tapi kalau untuk ditunggangi punggungnya itu tidak boleh. Ya. Hadisnya di Sahih Al-Bukhari, kemudian disebutkan faedah tersebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Baik. Nah, satu-satunya hewan kurban yang ada pelananya hanya unta. Ya, kata Rasulullah SAW, kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah melarang kami untuk menjadikan pelana hewan kurban dijadikan upah untuk jagal, talinya dan apapun yang berkaitan dengan hewan kurban tersebut. Ya, kulitnya, kepalanya, kakinya tidak boleh dijadikan upah untuk jagal. Ya, upah untuk siapapun. Tidak boleh panitia kurban kreseknya lebih banyak daripada yang lain. Dan pas ditanya, kenapa kok panitia lebih banyak? Udah capek panitia mah, ngurus ini, ngurus itu. Oh, berarti dijadikan upah dong. Gak boleh kalau kayak gitu. Kalau memang panitia capek, gak apa-apa diupah dengan biaya operasional, pakai uang. Ya kalau misalnya mau pakai daging, kayak kedap, anjing weh, kita beli dulu daging ke pasar, lebih banyak insya Allah dapat dagingnya. Ya, jadi intinya nggak boleh apapun yang berkaitan dengan hewan kurban untuk dijadikan upah bagi jagal, sekalipun itu untuk siapa? Panitia. Ya, nggak boleh. Baik. Kalau memang panitia capek mau minta diganti tenaga dan waktunya, ya kasih dari biaya operasional dan itu halal, tidak mengapa. Barakallahu fikum. Sebenarnya perlu diperhatikan. Nah, kemudian yang berikutnya, wa yajuzu iddikhar luhumil adhahi ba'da 3 ayyam. Boleh untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Yang di awal-awal Islam, Rasulullah melarang untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Jadi harus habis semua. Kalau masih ada sisa, dibagikan kepada kaum muslimin. Tidak boleh, dilarang. Lebih dari 3 hari bermaksiat berarti. Ya, Rasulullah SAW bersabda dari hadis Buraidah dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Kuntu nahaitukum anid dikhar luhumil adhahi fawqa 3 famsiku ma badalakum." Dulu aku pernah melarang kalian untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Tetapi sekarang silahkan simpanlah oleh kalian, terserah kalian, kata Rasulullah SAW. Ya, ada yang di freezer sampai bertahun-tahun tuh ya. Tapi ya tetap aja boleh sebenarnya sih. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini yang terkait dengan daging kurban. Kemudian bagi mereka yang mau berkurban, tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut. Dari Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala al-'ashr wa 'indahu udhiyah yuridu ayyudhi." Apabila masuk 1 Dzulhijjah dan dia mempunyai hewan kurban. Nah, ini hadisnya seperti itu.
Kalau baru niatan, sebagian ulama karena hadis ini, kalau dia baru berniat mau berkurban tapi belum punya hewan kurban, itu masih boleh cukur-cukur tuh. Ya, karena Rasulullah mengatakan wa indahu udhiyah, dan dia sudah punya hewan kurban, yuridu ayyudahi, yang mau dia kurbankan, fala ya'khudanna sya'ran wala yuqlimanna dhufra, maka tidak boleh dia cukur bulu-bulu apapun, tidak boleh dia potong kuku. Nah, ini dalil tidak boleh potong kuku, tidak boleh cukur. Ya, dan ini hukumnya hanya makruh, tidak sampai tingkatan haram. Bahkan tidak terkait sedikit pun dengan syarat sahnya kurban. Ada seseorang misalnya tidak sengaja dia cukur, atau dia nggak sengaja potong kuku, atau sengaja sekalipun dia cukur atau potong kuku, apakah bisa merusak ibadah kurbannya? Ya, apakah kurbannya jadi tidak sah gitu untuk Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Ya, hanya dia menyelisihi yang afdal. Ketika seorang dia berniat untuk berkurban, dia tidak potong kukunya, dia tidak cukur kumisnya, ini menyerupai mereka yang pergi haji. Ya, seorang jamaah haji yang dia sudah mentalbiyah labbaik Allahumma hajjan, sudah tidak boleh cukur rambut, sudah tidak boleh potong kuku. Nah, bagaimana menyerupai mereka nih? Ya, dan hukumnya tadi apa? Ini hanya sunnah. Ya, kalau tidak boleh potong kuku, ini kalau bisa potong kuku itu hanya makruh. Ya, tidak sampai tingkatan haram. Wallahu alam. Kemudian yang perlu diperhatikan dari fikih menyembelih, ya. Jenis-jenis penyembelihan di dalam Islam ada 3. Yang pertama adalah adzabah. Ya, adzabah artinya menyembelih. Menyembelih, ya kita tahu yang biasa kita lakukan adalah menyembelih. Harus terpotong al-hulqum wal mari wal wadajain, tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat besar di kanan kiri tenggorokan. Tenggorokan, kerongkongan, saluran udara, saluran nafas, saluran makanan, kemudian 2 urat besar di kanan kiri. Ya, di kanan kiri tenggorokan. Nah, ini namanya menyembelih. Harus putus semuanya. Oke. Kemudian yang kedua adalah an-nahr. Ya. Cara menyembelih yang kedua adalah an-nahr, yaitu apa? Hanya sekedar menusuk di bagian bawah leher hewan kurban. Dan ini hanya untuk unta. Sebagian ulama membolehkan ini untuk sapi. Jadi leher unta, ya, bagian bawahnya mau sebelah kanan atau sebelah kiri, itu yang ditusuk. Hanya itu saja. Itu namanya nahar. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau ya Muhammad dan naharlah. Nahar itu artinya menyembelih untuk unta. Ya, di nahar. Sebagian ulama mengumumkan di sini, boleh nahar dilakukan ke sapi, ke kambing atau domba, tetapi yang biasa dilakukan, ya, untuk sapi dan domba disembelih dzabah, untuk unta dinahar. Nah, kemudian yang ketiga, menyembelih jenis yang ketiga adalah al-aqr. Al-aqr adalah melumpuhkan bagaimanapun caranya. Ya, ini bagaimana atau kapan ini dilakukan? Ketika hewan tersebut tiba-tiba datang masa liarnya, tiba-tiba dia datang buasnya, ya, sapi tiba-tiba ngamuk, ya, unta tiba-tiba ngamuk, bisa membahayakan orang. Nah, pada saat ini boleh dia untuk melumpuhkan dengan cara apapun, tapi bismillah, ya, dilempar tombak, dipanah, ditembak, ya, di apapun yang ditusukkan pakai goloknya misalnya, boleh. Nada ba'ir fa'ahwa ilahi rajulun bisam fahabasa. 1 ekor unta di zaman Nabi pernah ngamuk. Kemudian salah seorang sahabat memanahnya dengan panahnya. Faqala Rasulullah SAW, "Manadda 'alaikum fasna'u bihakadha." Dipanah oleh sahabat tersebut, langsung jatuh unta tadi. Kata Rasulullah SAW, apabila
menjadi liar hewan kalian, maka buatlah seperti ini. Nah, boleh itu pun sah. Ya, misalnya dijadikan kurban, misalnya tiba-tiba ngamuk ditembak, tetap itu jadi hewan, jadi apa? Jadi hewan kurban juga. Tapi ucapkan bismillah ya, ucapkan bismillah sebelum melumpuhkannya. Nah, baik. Kemudian orang yang berkurban, orang yang menyembelih apa? Orang yang menyembelih haruslah seorang yang akil, berakal, karena orang pikun atau orang gila, ya, dia yang tidak punya akal, tidak tahu dia nyembelih untuk apa, nggak tahu. Jadi harus untuk atau dia sebagai wakil, misalnya ada orang yang berani menyembelih, dia mewakilkan, dia jelas nih niatan kurban ini untuk siapa dia tahu. Karena itu harus seorang yang akil. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Laki-laki atau perempuan. Ya, laki-laki atau perempuan. Perempuan pun boleh. Di zaman Nabi SAW ada seorang wanita menyembelih dengan batu malah. Ya, satu ekor dombanya jatuh, kemudian dikejar domba tersebut, belum mati, masih sakaratul maut, diambil batu tajam, kemudian disembelih. Domba tersebut halal. Ya, maknya atunya hari ibu-ibu tiasa, lalaki tetiasa, cacan ayak kawantun jenang wah. Harus apa? Harus berani, berbeda. Ya, dan ini membentuk karakter. Membentuk karakter. Nah, musliman am kitabiyan. Seorang muslim jadi bisa menentukan, dia bisa ada kebijakan yang dia pilih tepat. Musliman am kitabiyan. Boleh yang menyembelih itu seorang muslim atau kitabi. Kitabi di sini apa maksudnya? Yahudi atau Nasrani. Oh, beda. Yahudi sekarang sama Yahudi dulu, Nasrani sekarang sama Nasrani dulu. Beda. Sama, alias podo wae. Orang Yahudi sekarang nyembah berhala, udah enggak nyembah Uzair lagi misalnya, sama dulu juga. Yu'minuna bil jibti wa taghut, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman terhadap jibt, udah melakukan praktek sihir. Yang menyihir Nabi orang apa? Yahudi. Ya, dan sihir itu udah nyembah siapa? Setan. Ya enggak? Udah nyembah setan, wa taghut. Kemudian yang mereka sembah adalah berhala-berhala. Ya, enggak. Jarang orang Yahudi, orang Nasrani yang mereka sembah hanya Uzair dan Allah, Nabi Isa dan Allah. Mereka menyembah apa yang ada di kalung mereka bawa-bawa sebagai bentuk penyelamat, pelindung, ya. Yang meyakini bahwasanya sesuatu itu bisa melindungi dia sudah menjadikan benda tersebut sebagai Tuhannya. Ya, sebagai Tuhannya. Meyakini ada sesuatu bisa mendatangkan berkah nih, berhala ini, pohon ini, dia sudah menjadikan benda tersebut sebagai apa? Tuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika orang-orang Quraisy mengatakan, ya Rasulullah, ij'alana dzat anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat seperti ini. Sebagaimana mereka punya pohon keramat, kalau kami perang, sebelum perang, kami letakkan dulu pedang, tameng, tombak, panah di pohon tersebut agar memiliki kekuatan, berenergi nanti. Ya, apa kata Rasulullah? Laqad qultum kama qalat Bani Israil li Musa ij'alana ilahan kama lahum alihah. Kata Rasulullah SAW, kalian barusan sudah mengucapkan sama persis dengan yang diucapkan oleh Bani Israil kepada Nabi Musa. Ya Musa, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Rasulullah SAW melihat ada gelang di tangan sahabat. Kata Rasulullah SAW, inzi'ha, wanbidha, lepaskan, buanglah. Fa'ina kain mutawahiya alaika ma'aflah ta'abada. Karena engkau mati dan gelang tersebut masih ada di tanganmu, engkau tidak akan merasa, engkau tidak akan beruntung selamanya. Ya, engkau tidak akan beruntung selamanya. Taib. Jadi maksudnya ahlul kitab di zaman Nabi kafir. Ahlul kitab di zaman Nabi musyrik. Ahlul kitab di zaman Nabi sudah mengubah kitab Taurat, sudah mengubah Injil. Itu di zaman Nabi itu. Sama dengan sekarang nih. Ya, khomer dihalalkan, khitan ditiadakan, kemudian babi dihalalkan, sudah merubah yashtaru nabi ayatillahi tsamanan qalila. Allah sudah sebut. Tetap boleh yang menyembelih
sekarang ini, tetapi harus yang taat ya. Orang Yahudi atau orang Nasrani yang taat. Mungkin ada tetangga yang Yahudi atau Nasrani, Pak, ayo ke tempat penyembelihan, sanes disembelih, sanes apa namanya, Bapak yang nyembelih. Ya maksudnya Pak, ini kambing saya, silakan Bapak sembelih, tapi bilang Bismillah ya Paknya. Sakan tenan weh, syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa masuk Islam gitu. Ya, untuk pembagian daging kurban pun boleh juga untuk mereka ini, ambil hati mereka. Ya, agar mereka tahu Islam boleh berbuat baik ya, untuk orang-orang kufar, berlaku adil, itu hukumnya wajib bahkan. Ya, Islam ini rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta, bukan untuk ahlu sunnah aja, apalagi untuk salafi aja, enggak. Ya, Islam ini bukan hanya untuk muslim saja, rahmatan lil alamin, untuk alam semesta. Orang-orang kufar pun mereka mendapatkan kasih sayang dari Islam ini. Nah, ini ya, boleh muslim, boleh kitabi. Ini pula lah yang menjadi mana dalilnya? Ahlul kitab boleh atau halal penyembelihannya, sesembelihannya adalah ayat di surat Al-Maidah ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum," dan makanan ahlul kitab halal bagi kalian. Apa yang dimaksudkan dengan makanan di sini ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dzabaihuhum, sesembelihan mereka halal untuk kalian. Dan banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau diundang oleh orang-orang Yahudi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi panggilan mereka, undangan mereka. Rasulullah makan daging kambing yang disembelih oleh mereka. Baik. Ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau sebab meninggalnya apa? Rasulullah meninggal dalam keadaan apa? Syahid. Ya, beliau meninggal dalam keadaan syahid. Beliau termasuk terbunuh oleh orang Yahudi dengan sebab apa? Racun yang diletakkan di daging kambing yang Rasulullah makan. Sahabat meninggal. Kata Rasulullah, "Kenapa kau lakukan ini? Kalau engkau bukan nabi, kami sudah beristirahat daripada engkau. Kalau engkau bukan nabi, kau akan mati. Kalau engkau nabi, kau tidak akan mati." Ya, Rasulullah SAW tidak meninggal pada saat itu. Ya, kemudian tapi Rasulullah masih merasakan sakit perihnya racun tersebut. Maksudnya di sini Rasulullah SAW memenuhi undangan orang-orang Yahudi ahlul kitab. Baik. Sedangkan orang-orang kafir yang lain selain ahlul kitab, hukumnya tidak boleh. Ya, seperti Buddha, Hindu, atau apalagi yang nggak sholat, yang ateis, yang tidak ada agama, yang tidak percaya Tuhan, agnostik, yang percaya Tuhan tapi nggak punya agama, yang seperti ini nggak boleh untuk menyembelihkan sesembelihan kaum muslimin. Nah, kemudian diperuntukkan sesembelihan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ketika menyembelih harus mengucapkan bismillah. Hukumnya wajib. Ya. Disunahkan mengucapkan Allahu Akbar setelah itu. Jadi bismillah Allahu Akbar. Bismillah hukumnya wajib, Allahu Akbar hukumnya sunnah. Tetapi memang perlu diingatkan ya, mohon nanti ikhwah yang bantu penyembelihan itu mengingatkan orang yang menyembelih. Ucapkan bismillah, ya. Ucapkan bismillah. Untuk mengingatkan saja, karena sebagian yang tidak terbiasa melihat sapi gede kayak gitu, apalagi ngamuk, kemudian dia baru pegang pisau, biasanya pegangnya pulpen. Jadi harus diingatkan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 121, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq." Jangan kalian makan daging dari hewan yang disembelih tanpa disebut nama Allah ketika menyembelihnya, dan itu adalah suatu kefasikan. Baik. Para ulama jumhur mengatakan kalau tidak ingat atau alias lupa maka halal hukumnya. Tapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan haram mengambil
keumuman ayat ini. Ya, mengambil keumuman ayat ini. Kata Abdullah bin Abbas, yang lupa mengucapkan bismillah ketika menyembelih, hukumnya haram. Bangkai. Ya. Dan ada maslahatnya, nanti tahun depan dia nggak akan lupa lagi tuh. Jadi hewan kurban yang disembelih tanpa lupa karena menyebut bismillah, nah ini beda pendapat nih. Yang ikut pendapat Abdullah bin Abbas jangan makan. Yang ikut pendapat jumhur mangga untuk makan. Ya, kita kan nggak boleh memaksakan pendapat, ya nggak? Ya, silakan aja. Nah, tetapi dalam ayat ini, ya kata jumhur, kan lupa, nggak sengaja. Kata Abdul Jumhur ulama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya wahai Rabb kami, jangan engkau hitung kami dosa. Apa yang kami lupa, apa yang kami keliru. Kata Abdullah bin Abbas, untuk dosa enggak. Kalian enggak berdosa. Kenapa? Karena kalian lupa. Tapi yang jadi pembahasan kita adalah hukum hewan yang disembelih tanpa menyebutkan bismillah, bangkai. Kata Abdullah bin Abbas. Kata jumhur ulama, enggak, selama itu tidak disengaja. Baik, wallahu alam, tetapi ayat ini menguatkan pendapat jumhur. Ayat ini menguatkan pendapat jumhur. Apa itu? Wala takunu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian makan hewan kurban yang jangan kalian makan daging dari hewan yang disembelih tanpa disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Kemudian Allah mengakhiri dengan apa? Wa innahu lafisq. Dan itu adalah suatu kefasikan. Jadi maksud dari ayat ini adalah mereka yang sengaja tidak menyebut bismillah ketika apa? Ketika menyembelih. Jelas ini ya? Nah, jadi kalau lupa tidak disengaja, jumhur ulama mengatakan boleh. Bismillah hukumnya wajib, Allahu Akbar hukumnya sunnah. Kalau mau dia tambahkan dengan ucapan seperti yang diucapkan oleh Nabi SAW, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti, ya Allah terimalah ini dariku dan dari seluruh keluargaku, maka tidak mengapa. Dan untuk alat yang digunakan untuk menyembelih, Rasulullah SAW bersabda, ma'an haradam wa dzukira rasulullahi alaihi fakuluh laisa sinna wa dhufr. Apapun yang dapat mencurahkan darah, apapun, ya, baik itu dari besi, dari baja, dari apa, dari batu, dari kaca, dari bambu misalnya, bisa itu semua dijadikan untuk alat untuk menyembelih, boleh, ya. Apapun yang dapat mencurahkan darah, wa dzukira rasulullahi alaihi, dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, fakulu, makan oleh kalian, laisa sinna wa dhufr, tidak boleh gigi dan kuku. Gigi termasuk dari tulang, ya, gigi misalnya taring harimau, taring singa, beruang, ya, atau gading gajah, atau tulang, apapun, tidak boleh. Kenapa? Sebagian ulama Hanabilah mengatakan bahwasanya tulang itu adalah makanan saudara kita dari kalangan jin. Jangan dikotori dengan darah kurban, ya. Kemudian untuk kuku tidak boleh. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, ya, wasawahadithukum an dzalik, dan aku akan sampaikan kepada kalian kenapa dilarang. Amma sinu fa'adhu, kata Rasulullah, gigi itu adalah tulang, dan tulang itu makanan saudara kita dari kalangan jin, kaum muslimin, maka jangan terkotori dengan darah. Wa amma dhufar famudal habasyah, sedangkan kuku adalah pisau orang-orang Habasyah. Nah, tidak, untuk pisau saja Rasulullah tidak mau bertasyabuh dengan orang-orang kufar. Yang seperti ini nah, dijadikan sebagai syariat dalam menyembelih. Amanah.
Ya. Untuk surat Al-Maidah ayat kelima yang Anda sampaikan tadi tentang makanan atau sesembelihan ahlul kitab, dimasukkan pula permasalahan daging impor ya. Daging impor yang itu datang dari negeri-negeri ahlul kitab seperti Vatikan, Roma, Italia, kemudian negara Yahudi yang seperti itu, yang mereka berpegang dengan kitabnya, berpegang dengan agamanya, daging impor dari mereka boleh. Ya, mengambil keumuman ayat kelima di surat Al-Maidah. Kalau yang impor dari negeri Islam sudah jelas bolehnya, dari Brunei lah misalnya, atau dari Malaysia misalnya, boleh. Bagaimana kalau datang dari negeri kafir yang tidak bertuhan? Mereka tidak punya agama, ateis seperti Amerika. Walaupun di dolar mereka disebutkan in God we trust gitu ya. Di dolar kan setiap dolarnya pada Tuhan kita percaya. Mereka negara yang tidak beragama, ateis. Ya, kemudian yang menyembah dewa-dewa seperti Cina, seperti India, yang menyembah sekarang udah nggak ada lagi. Jepang nyembah apa, matahari masih ada atau enggak, Shinto. Yang didatangkan dari Jepang misalnya, dari Australia, negara tidak beragama ini, hukumnya haram. Daging-daging impor dari negara-negara ini hukumnya apa? Haram, kecuali memang sudah ada uh, sudah ada sertifikat ya dari ulama yang bisa dipercaya bahwasanya penyembelihannya sesuai dengan syariat Islam, ya halal, daging halal misalnya seperti itu. Baik, fadhol. Mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Fadhol. Nah, silakan Pak. Apa? Masya Allah. Tegas banget ya Pak Nawawi. Nah, kalau kita menghukuminya memang seperti itu. Ya, kalau kita menghukuminya jelas, syatu kan syatu laham. Kambing yang kau sembelih hanya kambing pedaging biasa, nggak ada nilai kurbannya. Ya, dan wallahu alam, apakah mereka itu sudah sampai tingkat mujtahid sehingga kalau salah mendapatkan satu pahala, sehingga dengan itu kurban mereka pun teranggap sah. Ataukah mereka yang fanatik dengan pemikiran golongan mereka, tidak mau menerima kebenaran, siapapun yang berusaha mengotak-atik di kelompok mereka tentang itu dikeluarkan dari kelompok yang seperti ini, tidak ada tingkatan ijtihad mujtahid. Wallahu a'lam. Begitu ya jawabannya. Silakan, mungkin ada yang lain. Nah, silakan Ustaz Bran. Enggak mesti dari Indonesia, dari Australia pun bisa. Kalau seandainya memang terpercaya intinya. Kalau terpercaya bisa kita pastikan kebenaran
apa namanya, stempel atau rekomendasi mereka itu. Kalau seandainya kita nggak kenal, ya di beberapa restoran di Bandung aja, daging-daging impor kayak gitu. Nih, ini ada sertifikatnya. Kita nggak jelas ini siapa orangnya, pakai bahasa Arab, ya nggak jelas, nggak bisa dipertanggungjawabkan, nggak bisa untuk ya untuk kita benarkan gitu. Jadi harus yang dipercaya. Nggak mesti harus dari negara kita. Ya, barakallahu fikum. Ya, silakan, mungkin masih ada satu lagi. Ya, silakan. Kitanya menghindari misalnya. Iya, iya. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama kita harus tahu dulu nih impornya dari mana nih. Ya, kalau seandainya impornya memang dari negeri-negeri kafir yang nggak boleh, yang nggak halal ya, seperti Brazil, dari misalnya dari negara-negara kafir, dari Australia misalnya. Tapi memang mereka punya punya sertifikat itu tadi, sertifikatnya yang diakui. Pas kita cek, memang bisa misalnya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya, jadi daging impor itu nggak semuanya haram tadi ya. Nah, eh, kita lihat dari negara mana dulu, kemudian kalau seandainya negara kafir yang tidak beragama atau menyembah dewa, mereka harus punya sertifikat. Sertifikatnya bisa dipastikan, ya nggak apa-apa kita makan di